Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asia Teknikal dan Badan Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 18 Oktober 2023, hari yang cukup menarik dan masih on track dengan view kemarin. Dan seperti biasa, nanti kita akan saya ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial media deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, support konten itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi di mana hari ini transaksinya ramai banget. 17,8 triliun. Ini indikasi dari rebalancing ya biasanya. Dengan pergerakan asing hari ini net sell 1,5 triliun. Gede banget. Dominan di pasar reguler ya, sayangnya 1 triliun, sedangkan di pasar nego 500 miliar. Market semuanya merah, ISG juga ikutan, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada AMMN 66,9 miliar, lalu BBNI 50 miliar, INKP 28 miliar, Unitractor 25 miliar, BRMS 21 miliar, IMPC 18 miliar, Film 17 miliar, Antam 13 miliar, Inco 11 miliar, BTPS 8 miliar, Auto 7 miliar, ESA 7 miliar, Harum 7 miliar, Esetware 6 miliar, ITMG 6 miliar, ABMM 5 miliar, BNGA 5 miliar, Alfamart 5 miliar, CTRA 4 miliar, MAPI 3 miliar, PTBA 2 miliar, dan CPIN 200 juta. Kita masuk saham-saham jualan asing. Oke, BBCA 440 miliar, BBRI 239 miliar, Bank Mandiri 183 miliar, Indosat 60 miliar, Akra 44 miliar, ICBP 30 miliar, Seger 26 miliar, SMGR 25 miliar, NDF 24 miliar, Adaro 22 miliar, Goto 22 miliar, MDKA 17 miliar, Telkom 14 miliar, HMSP 13 miliar, Unilever 12 miliar, INTP 12 miliar, KLPF 9 miliar, LPPF 7 miliar, LSIP 5 miliar, HIL 5 miliar, JSMR 3 miliar, dan Astra 3 miliar. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG, di mana hari ini ISG melanjutkan view kemarin. Rebound dari support tapi uji downtrend line, dan kalau kita lihat market masih merespon. Reject dan cukup kuat. Bodinya merah, shadow-nya pun juga cukup panjang, dan dengan bentukan seperti ini saya rasa besar potensinya besok ISG kembali uji support, yaitu di area 69 sampai area 6880. Di sini kan ada support kemarin rebound ya. Yang mana kalau misalkan besok breakdown, maka ISG terbentuk lower low seperti itu. Jadi memang ya seperti inilah kita identifikasi area support, area resist, trend line. Kalau dia respon, reject, ada potensi untuk mantul terlebih dahulu. Dan ya itu. Tapi untuk yang koreksi tadi konfirmasinya adalah kalau dia jebol 6880. Jadi misalkan besok ISG melemah, lalu dia uji 69, 6880, kalau jebol maka next stop dia ada di 6860 sampai area 6830 seperti itu. Kalau jebol yang sini saya rasa view bakalan sangat tidak enak ya. Untuk yang berapa tadi? 6 yang ini, yang 6823. Kalau misalkan dia sampai jebol akan kurang bagus view-nya, karena bigger view dia punya lower low pada structure yang lebih besar, dan ya koreksinya juga bakalan lebih dalam karena reversalnya lebih besar. Artinya untuk sekarang intinya sama, batasi resiko, perhatikan saham-saham yang dimiliki. Kalau floating profit jaga TS, kalau floating loss jaga SL-nya, seperti itu. Perhatikan area-area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek si Bank Mandiri. Oke, kita bahas Bank Mandiri, di mana hari ini Bank Mandiri turun 2,5%. Candle-nya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat besar. Pada view yang lebih besar juga Bank Mandiri ini sudah punya reversal kecil ya, karena dia punya double top. Top 1, top 2 sudah breakdown, sudah close seperti itu. Dan sebelum kita bahas view kecilnya, kita zoom out dulu, di
Dimana kalau teman-teman ingat ya, kemarin Bank Mandiri ini punya setup ascending 1, 2, dan akhirnya breakout. Targetnya adalah 5950 sampai 6250 di Fibonacci 1382 sampai Fibonacci 1,618. Terlihat sudah menyentuh target dan tren mulai melemah. Pelemahannya di mana, Mas? Teman-teman bisa perhatikan di sini di uptrendnya slope-nya seperti ini. Nah, ini dia mulai melemah. Set, miringnya ya. Dan akhirnya sekarang bahkan dia sudah punya lower low karena sudah punya double top. Artinya ada short term reversal dari Bank Mandiri seperti itu. Nah, kalau kita gunakan view double top ya, top 1, top 2, maka target koreksinya adalah ke sini. Sekitar 5675 dan itu adalah area support Bank Mandiri untuk saat ini. Dari 5700 sampai 5675. Tuh, kalau misalkan besok Bank Mandiri melemah, bisa perhatikan area tersebut. Kalau misalkan jebol lagi, maka next stopnya ada di area 5500 dan itu adalah retest neckline dari ascending yang kemarin dia breakout. Sebenarnya masih nggak jelek ya kalau dia sampai 5500. Yang perlu kita lakukan tinggal atur porsinya aja. Jadi untuk sekarang secara short term ada pelemahan tren dan potensi untuk melemah. Perhatikan area support tadi kalau misalkan mau digunakan buat entry, tapi amannya jangan spekulatif buy karena ya agak kurang enak sih marketnya kalau menurut saya seperti ini. Seperti itu. Nah, kita perhatikan transaksinya mulai closing di bawah EMA 50 ya. Semenjak dia uptrend kan dia nggak pernah close di bawah EMA 50. Di EMA 20, EMA 50, EMA 50 dan sekarang sudah mulai close. Ini artinya memang sudah mulai melemah dan terlihat transaksinya pun juga kurang oke untuk hari ini. Jadi ya batasi resiko aja. Gunakan area tadi, jaga stop loss dan juga trailing stop. Untuk Mandiri, Indosat kemarin sudah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari view Indosat, bisa cek video kemarin aja. Saya pengen coba cek si Adaro. Ini kalau kita perhatikan ya, geopolitik saat ini tuh kan mirip kayak 2021 itu yang perang Ukraine Rusia. Tapi kalau sekarang kan rame lagi ya, Palestina dan Israel. Dan dalam keadaan seperti ini most likely uang-uang tuh pada diamankan. Nah, amaninnya kemana? Itu namanya hedging. Biasanya lari ke komoditas, kalau enggak ya instrumen yang lebih aman. Contohnya apa? Ya obligasi atau bond. Yang terlihat juga kalau bond US ini naik. Saya jadi pengen bahas untuk masalah ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini nggak saya bukain chartnya, tapi teman-teman bisa cek sendiri di investing.com. Chart suku bunga US itu sudah double bottom, artinya dia sudah reversal dan terus uptrend. Kalau by ilmu teknikal ya, dia bakal terus naik sampai trennya patah karena dia sudah double bottom. Dan itu kurang bagus untuk pasar uang. Kenapa? Ya karena ibarat kata gini. Si pemilik duit baru pengen duitnya balik. Ya, itu dikontrol sama bank sentral dengan menaikkan suku bunga. Kalau misalkan suku bunganya tinggi, uang-uang itu kan pada lari kembali ke sana ya. Misalkan dari contoh gini lah, kita mau deposito atau beli obligasi, returnnya menarik karena suku bunganya naik. Atau kalau misalkan contoh kita punya kredit dari Bank Amerika, pasti bunga kreditnya juga naik. Jadi makanya kita kurangi dulu porsinya. Yang mana intinya ini ilmu ekonomi. Kalau suku bunga menaik, itu pasti hubungannya sudah kurang bagus untuk pasar modal gitu. Dan sebenarnya kelihatan juga kalau teman-teman perhatikan ya, di mana market mulai melemah. Dan kalau teman-teman lihat chart LQ45 juga bahkan udah kurang bagus. Nah, di situ biasanya yang survive adalah komoditas, karena yaitu dia tempat untuk hedging juga kayak gitu. Dan ya, ini kita nanti bakal bahas Adaro. Cuman untuk sekarang sih memang kalau saya bilang marketnya spesifik ke saham-saham pilihan aja sih. Komoditas itu menurut saya bakalan jadi sarana hedging untuk saat ini. Jadi flow berpotensi untuk masuk ke komoditas-komoditas lagi selain suku bunga ya, selain ke obligasi US. Nah, PR kita tinggal memanfaatkan flow tersebut. Dan ya, ini sudah tercermin di Adaro juga. Yang mana hari ini dia naik 2,53%. Candlenya sih tidak terlalu solid ya, ada reject sedikit, tapi kalau kita perhatikan volumenya bagus. Terakhir Adaro, dia koreksi, kita bahas bigger view-nya ya, Adaro ini. Dia koreksi dari puncaknya di sini. 43 dia bikin lower high lower low.
high, low, lower, low. Bahkan mirip-mirip head and shoulder juga. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Koreksi sampai 1985. Cukup dalam sebenarnya koreksi kemarin ya, dan itu sepertinya sudah kena target dari head and shoulder-nya. Tuh ya, tembus-tembus dikit lah. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan di sini dia punya structure downtrend, terluarnya Adaro ya, yang mana dia belum berhasil breakout. Itu yang pertama. Artinya ada potensi ketika nanti dia menguat antara breakout atau dia bakalan melemah lagi karena dia punya lower high, lower low. Nah, kita masuk ke view yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan juga saat ini Adaro punya structure uptrend, higher low, higher high dan seterusnya. Terakhir dia koreksi sampai 26 dan terlihat ingin higher high lagi kalau dari bentuk-bentuknya ya. Di sini pun kalau teman-teman perhatikan juga dia sudah berhasil breakout. Nih. Di sini dari yang awalnya di sini ya. Ini kan lower high-nya di sini. Dia sudah berhasil breakout, retest dan sekarang sudah higher high lagi. Low, high, higher low, higher high. Dan ya, ada potensi kalau memang ini ada berhasil breakout ya, dia arahnya mau break high 2990. Maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci dari atas 2990 sampai ke bawah 2600 dan ini adalah target dari Adaro kalau dia break 2990. Ada di 3160 sampai 3260 seperti itu. Dan area tersebut pas juga dengan area cukup kuatnya Adaro ya di sini. Tuh, pas di gap juga ya. Nih, siapa tahu dia mau nutup gap. Intinya untuk sekarang komoditas kebanjiran flow lagi karena ya geopolitiknya masih kurang bagus. Jadi investor pada mengamankan uangnya ke saham-saham yang underlying-nya adalah komoditas seperti itu. Kalau by technical ini bahkan dia sudah breakout ya. Misalkan besok dikasih 2830 harusnya menarik untuk entry selama dia tidak jebol 2690. Nah, kalau kita perhatikan transaksinya, price action bagus, transaksi seperti biasa auto bagus. Terlihat adanya akumulasi yang cukup konsisten di sini ya. Dan ditambah ini pun juga ada akumulasi juga. Terlepas Pak Sandi nggak jadi cawapres, cuman kalau dari katalis terlihat cukup menarik Adaro ini. Dan bisa dimanfaatkan sih kalau teman-teman bingung cari saham apa ya selain IPO. Ini cukup menarik komoditas. Ya, yang penting sama batasi resiko aja. Nah, untuk Adaro kita lanjut cek Gotoh. Nah, kalau tadi saham defensif ya, komoditas kita asumsikan sebagai sarana hedging yang menjadi katalis ke komoditas, yang menjadi katalis ke saham komoditas. Nah, sekarang kita bahas saham tekno. Yang jelas ini jadi beban lah bahasanya untuk tekno. Kalau kita perhatikan pun juga Gotoh itu kan asetnya kebanyakan goodwill ya, yang mana itu tidak aset tangible, intangible aset. Jadi dia bukan aset yang bisa dipegang lah bahasanya, yang bisa ya sebenarnya bisa dihargai dan bisa dijual. Tapi itu kan beda sama kayak misalkan Adaro punya batu bara gitu ya, sedangkan Gotoh enggak. Dan juga most likely startup ini dia pakai uang investor, dana pihak ketiga, bank dan lain sebagainya. Yang mana kalau suku bunganya kuat ya ini bakal jadi katalis jelek. Nah, kita bahas Gotohnya. Terakhir kita di sini ada setup day trade ya. Ini falling wedge di area support dan targetnya adalah 98. Setelah itu dia tidak reversal, melemah dan bahkan dia kembali lower low. By bigger view juga kalau teman-teman perhatikan Gotoh ini punya structure lower low ya. Nih, yang sebelumnya dia rebound di sini, rebound lagi, sekarang sudah breakdown. Maka dari itu 81 berpotensi untuk menjadi resist Gotoh saat ini. Terakhir kemarin dia turun sampai 54 dan membentuk shadow panjang, dan ini kayaknya kita perlu masuk ke intraday di 1 jam ya. Tuh, atau kalau enggak di 15 menit. Oke, cukup menarik ternyata intraday-nya ya, ada short term reversal dari si Gotoh. Cup handle, retest, dan kalau misalkan dia higher high, breakout 70, ada potensi dia pullback ke 81. Tapi itu setupnya masih pullback ya, artinya kalau ke 81 nanti manfaatkan buat exit. Nah, karena dia all time low kemarin di 54, artinya juga sudah tidak ada support lagi, tinggal support terkuat di bumi itu di 50. Dan kalau sekarang sih saya rasa kita bisa manfaatkan intraday-nya tadi aja. Kita mungkin pakai, kalau dari 1 jam sih arahnya mau ke bawah lagi. Ini ya, rebound DCB, ini naik lower high. Nah, kalau dia breakdown 61 ya dia lower low, kembali turun. Tapi kalau masuk ke 15 menit agak mendingan sih bentuknya. Intinya ya sama, dia nggak jebol 61 aja. Seperti itu. Intinya kalau misalkan Gotoh ini break 70, ada potensi dia menguat karena dia punya higher low higher high pada structure yang lebih besar. Target 81 yang sebelumnya support, become resist itu bakal diuji, dan kalau tonton kondisinya nyangkut di 81, manfaatin buat atur porsi dulu aja.
seperti itu. Tapi kalau misalkan dia besok putar balik jebol 61, ya saya rasa dia bakal melanjutkan downtrendnya, karena by bigger view pun juga Gotoh ini saham downtrend seperti itu. Jadi untuk sekarang lebih ke trade pendek lah bahasanya. Nah, ini juga kelihatan kayak pengen bikin symmetrical triangle ya. Artinya memang baru konsolidasi, buyer sudah ketemu seller di sini, tinggal kita perhatikan kuat mana. Ini kan pattern 50-50 ya, symmetrical triangle ini. Kalau dia break ke atas ya berarti dia buyernya menang, minimal ke 70 dulu. Kalau break 70 baru 81. Tapi kalau misalkan dia jebol bawah 61, maka dia berpotensi kembali ke 54 bahkan ke 50. Kita perhatikan transaksinya, price action black, transaksi auto jelek ya, tinggal ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Gotoh kita lanjutkan. MDKA kemarin sudah kita bahas ya, atau tadi saya bahas di grup, saya lupa. Sepertinya yang dijualin asing cukup itu dulu. Kita masuk ke yang dibeli asing. AMMN, nah itu saham komoditas juga. NKP komoditas juga. Manufacture. Antam, safe haven tuh, emas-emasan tuh. Kita bahas Antam deh. Siapa tahu jadi peluang ya. Di balik Antam kan ada banyak cakep ini. Oke, kita bahas Antam. Di mana hari ini Antam, wah ini besok breakout sih ini kalau dilihat dari volumenya ya. Besok pantau deh Antam ini. Oke, kita bahas Antam di mana hari ini Antam berhasil naik 2,21%. Candlenya solid, volumenya cakep dan masuk ke top net buy ya, dibeli asing. Terakhir Antam dia sempat konsolidasi, breakdown, jebol low dan targetnya sebenarnya di 1640 sampai 1565. Tapi dia putar balik, di sini ada coveran ya. Ini pada tanggal 6 Oktober ini inverted hammer, dilanjutkan volume lebih besar, pullback dan terlihat mau menguat karena volumenya sudah mulai build up. Nah, kita hilangkan view yang tadi dan kita coba cari target Antam itu bisa kemana. Kita tinggal tarik beberapa sinar trendline dari si Antam. Ya nggak terlalu jauh sih ini targetnya kalau dia nggak lanjut breakout ya. Cuman intinya kalau saya lihat ini Antam berpotensi membentuk yang namanya cup and handle, dimana ini cup lalu ini handle, short term reversal pada structure yang tidak terlalu besar. Dan kalau target maksimal ya mungkin ke sini sih 1900 ya. Dan kalau misalkan kita tarik Fibo-nya, asumsinya besok dia higher high, breakout 1860, kita bisa tarik dari 1860 sampai 1750 dan pas targetnya adalah 1900 sampai 1930. Artinya kalau misalkan teman-teman besok mau buy on breakout ya, dia break 1860, jangan lupa sell on strength di 1900 sampai 1930. Karena itu dia ketemu downtrend line, ketemu juga yang sebelumnya area support, breakdown, become resist yang bakal diuji. Lain cerita kalau dia break 1930 baru setupnya diupdate seperti itu. Tapi untuk sekarang untuk short term dulu aja. Kalau besok dia break 1860, target 19 sampai 1930. Kita perhatikan transaksinya untuk Antam hari ini. Price action bagus seperti biasa, auto bagus juga. Yang beli ZP, NI, ATFS kayak bentuk-bentukan ya, teman-teman tahulah siapa di balik ZP ini ya. Manfaatin buat short term trade dulu aja ya, dan penting sama selalu batasi resiko. Untuk Antam saya lanjutkan. APMM batu bara juga itu ya. Kita masuk ke yang merah-merah deh untuk hari ini. Gila, Doit 21%. Oke, saya bahas deh Doit. Gila. Gak expect saya sedalam ini. Oke, kita bahas Doit di mana hari ini Doit naik turun 21% dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Ini volume bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Kalau misalkan besok dia rebound ya, manfaatin buat kurangi porsi dulu aja. Karena ini volumenya jelas bukan volume retail ini. Malah akumulasi ternyata. Tuh, tapi sellernya juga lebih dikit. Crossingan ini biasanya. Oke, udah kena target langsung dilempar barangnya. Kita bahas saja price action-nya, di mana terakhir Doit ini bottom di 262. Reversal lagi, naik uptrend continuation dan sampai kemarin di 575. Targetnya udah nutup gap-nya, hutangnya udah lunas, udah kena area pullback juga. Dan terakhir kita bahas dia membentuk sebuah rising channel ya di sini, yang mana dia kena uptrend line lalu swing low, tapi sayangnya dia patah dan koreksi.
Sebenarnya kalau misalkan ini view-nya masih bagus ya, Doit nih koreksinya cukup sampai ke sini 470. Karena ini kan dimana startnya dimulai ya, rising channelnya, terus rebound. Itu kalau view bagus. Tapi dia breakdown dan sekarang turun sampai 418 close di sana. Nah, kalau gini kita bisa tarik beberapa sinar uptrend line, dimana ini adalah kenaikan Doit kemarin, dan ya bahkan dia juga sudah jebol uptrend yang di sini ya. Artinya dia sudah mulai patah kenaikan kemarin. Kita bisa tarik Fibo dari bawah sini. Ini 296 sampai up-nya ada di 570. Dan ini adalah beberapa support dari si Doit. Kalau area pullback di 380 sampai 342. Jadi memang by Fibonacci dia belum selesai ya koreksinya. Ada potensi downside-nya masih ada. Tuh, makanya kalau misalkan ini, tapi kan dia kena support ya di area 412 yang sebelumnya juga resist di reject dikit. Tuh, kalau misalkan besok ada rebound sih, saran saya buat atur porsi dulu aja karena terlalu dalam dan volumenya terlalu besar seperti itu. Nah, kita bahas transaksinya. Kalau kita perhatikan ini transaksinya kan akumulasi besar. Ini ya, bandar volumenya gede, bandar movement, foreign flow dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, ini by jumlah brokernya dia masih distribusi. Sellernya lebih dikit daripada bayarnya. Dan ya biasanya ini crossingan. Alias dia udah masuk indeks terus dilempar barangnya. Tuh, jadi udah selesai kena target. Seperti itu. Cuman memang makanya saya pun juga menggunakan bandarmologi ini untuk data tambahan karena kita nggak tahu eksaknya itu seperti apa. Di balik ini transaksinya apakah benar ini crossingan atau ternyata ini satu orang atau gimana, saya pun juga nggak tahu siapa di balik LGBK, EP, PD dan seterusnya ini. Cuman intinya kalau buy price action dia koreksinya sangat kuat dan volumenya sangat besar, jadi ya ada yang sedang exit lah seperti itu. Itu sih intinya, gunakan price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Langsung double patah trennya EMA 20 EMA 50. Biasanya pullback sampai EMA 20, nanti dia koreksi sambil dead cross. Seperti itu. Manfaatin buat atur porsi dulu aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk Doit saya pengen lanjut. Yang merah-merah kita bahas. Oke, kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Kalau ada yang menarik ya. Hoki 19%. Brand belum kelar-kelar tuh. Cuman saran saya jangan FOMO ya brand itu. WIM udah mau kena target tuh 3000. ADMR Happy Cuan jadi setup tadi di grup. Evin, Pekeo, SCMA, Cars. Ya itu dulu aja lah ya untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Salam dengan cara like, comment, dan subscribe karena support terlalu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.